Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usulul fiqh. Masih dalam membaca risalah al-usul min ilmi al-usul, karya Fadilatul Syekh al-Allamah al-Faqih al-Usuli Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah wa askanahu fil firdausil a'la. Lanjut. Mana yang korek? Baik. قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره قالت السماء. مثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا بأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الخبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. حبشة. إقراره الحبشة. طيب. على الإسلام. Lanjut. فأما ما وقع في عهده ولم يعد به فإنه لا يحسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزم بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فيدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال كان المنافقون يبينها الله تعالى ويحكمها عليهم الله عنه فهو جاري. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. طيب. Kemudian kata beliau, wa amma taqriruh. Kita beranjak ke jenis perbuatan yang selanjutnya, atau jenis akhbar yang ketiga. Ya. Apa itu? Takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diidofahkan, disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembenaran beliau terhadap sesuatu. Maka kata beliau, wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai'. Adapun bentuk takrir, pembenaran beliau terhadap sesuatu, fahuwa dalilun ala jawazih. Maka itu dalil akan bolehnya perbuatan yang beliau benarkan tersebut. Alal wajhil ladzi aqarrah. Sesuai dengan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrirnya, membenarkannya, qaulan kana am fi'lan, baik perbuatan itu berupa ucapan atau perbuatan, atau baik hal itu berupa ucapan atau perbuatan. Contoh pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu ucapan: iqraruhul jariyata allati sa'alaha aina Allah qalat fis sama. Seperti pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang budak perempuan yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Ini dalam rangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membebaskannya. Beliau tanya dulu, ya, beliau tanya. Kemudian dia berkata, fis sama, Allah di atas langit. Nah, di lanjutan haditsnya Nabi mengatakan kepada pemilik budak,
a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang mu'minah. Baik. Tunggu dulu yang ditakrir. Baik, kata para ulama yang ditakrir atau di dalam hadits ini terdapat bolehnya seseorang apa? Bertanya tentang di mana Allah. Karena ini perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Paham gini? Dan juga terdapat bahwa seorang yang membebaskan budak hendaknya ia membebaskan budak yang mukminah. Tapi ini kan sudah tidak ada sekarang. Ini dulu. Ini sudah tidak ada sekarang. Baik, misalu iqrarihi 'alal fi'l. Contoh ya, ikrar pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perbuatan. Iqraruhu sahibas sariyati alladhi kana yaqra'u li ashabihi fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saluh li ayyi syai'in kana yasna'u dhalik. Contohnya adalah pembenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap salah seorang sahabatnya, yang dimana sahabatnya ini pernah membacakan ayat kepada sahabat yang lainnya. Kemudian di setiap akhir bacaannya, ya, dia selalu menutupnya dengan qul huwallahu ahad. Dikisahkan bahwa keadaan ini dalam keadaan dia salat. Setiap dia tutup salatnya, selalu dia baca, dia tutup bacaannya, selalu dia baca apa? Qul huwallahu ahad. Maka para sahabat pun heran yang mendengarnya, ya kan? Kemudian dia bertanya kepada Nabi karena herannya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saluh, tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik. Kenapa dia lakukan itu? Fasa'aluhu faqal. Kemudian para sahabat yang mendengar tadi bertanya kepada orang yang membaca ini. Kemudian orang yang membaca ini berkata, li'annaha sifatur rahman. Kenapa dia selalu menutup bacaannya dengan qul huwallahu ahad? Beliau mengatakan karena dalam surah qul huwallahu ahad terdapat apa? Sifatur rahman. Sifat ar-rahman. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana uhibbu an aqra'aha. Dan karena itu aku suka untuk membacanya. Kemudian setelah Nabi dilaporkan dengan jawaban ini, kata Nabi, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kasih tahu dia bahwa Allah mencintainya. Maksudnya apa? Dengan perbuatannya. Ini apa? Pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa boleh seseorang, misalnya dia sholat, di setiap rakaatnya cuma itu yang dia baca. Qul huwallahu ahad. Apa dalilnya? Ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalun akhar, contoh yang lain. Iqraruhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-habasyata yal'abuna fil masjid. Pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau pembiaran beliau yang membiarkan seorang Habasyah yang bermain di dalam masjid. Itu bukan karena apa? Tapi min ajli at-ta'lif alal Islam. Supaya orang Habasyah tadi itu lembut hatinya dan ingin menerima Islam. Ya. Ini untuk melembutkan hati ya. Nah, di sini juga terdapat faedah bahwa kita dalam berdakwah itu, dalam menyampaikan ilmu, itu tidak semerta-merta hanya menyampaikan saja Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Kemudian mungkin dengan adab yang keras atau kasar, tidak. Karena Nabi SAW lihat caranya berdakwah. Jelas ini, seorang Habasyah dia bermain di dalam masjid, yang seharusnya beliau tegur. Kenapa? Karena tidak memuliakan masjid, ya kan? Sedangkan ini kan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihat Nabi tidak langsung menegurnya. Nabi biarkan dulu. Ya kan? Ini terdapat juga uslub dalam berdakwah. Itu pun apa kata beliau? Ini untuk apa? Supaya hatinya itu lembut, menerima Islam. Kalau dari awal kita kerasi seorang dalam berdakwah, orang akan lari dari awal. Orang akan lari
dari awal. Taib. Kemudian kata beliau, ini faedah. Wa amma ma waqa'a fi ahdihi. Ahdihi kemana? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'lam bihi fa innahu la yunsabu ilaih walakinnahu hujjah liiqrarillahi lahu walidzalika istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazi al-azl biiqrarillahi lahum alaih. Adapun kalau ada sesuatu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi lam ya'lam bihi, beliau tidak tahu. Berarti ini terjadi pada siapa? Para sahabat beliau. Fa innahu, kembali kemana? Kembali ke ma sebelumnya. Fa amma ma waqa'a. Kembali ma waqa'a. Maka sesuatu yang terjadi itu la yunsabu ilaih, tidak bisa disandarkan kepada Nabi, ilai kepada Nabi, kembali ke Nabi. Maksudnya apa? Perbuatan itu tidak bisa kita katakan sunnah. Ya. Karena Nabi tidak apa? Pertama tidak melakukannya. Nabi tidak perintah dan Nabi tidak mentakrirnya. Nabi tidak tahu. Hanya saja, perhatikan, walakinnahu hujjah, tetap bisa dipakai sebagai hujjah. Kenapa? Padahal bukan perintah Nabi, bukan ucapan Nabi. Nabi juga tidak pernah membenarkannya. Tapi kata beliau, liiqrarillahi lahu. Allah yang sudah mengikrarnya, ya, membenarkannya. Walidzalika. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan sesuatu kalau memang itu haram, kecuali pasti Allah telah apa? Jelaskan. Imma turun ayat dari Al-Quran, atau Allah wahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi kalau misalnya perbuatan itu terus dilakukan, terus terjadi sampai saat ini, ya, kemudian Allah juga tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu hujjah kata beliau. Makanya kata beliau walidzalika, dan oleh karena itu istadalla sahabatu radhiyallahu taala anhum ala jawazil azl. Para sahabat ini kan berdalil tentang bolehnya azl. Azl ini apa? Afonnya, kalau untuk orang yang suami istri, azl ini kalau orang bersetubuh, dia keluarkan di luar, bukan di dalam. Ini azl. Afwan, untuk jomblo-jomblo. Tapi ini harus dijelaskan, masa saya sembunyikan? Perbuatan ini ada di zaman para sahabat. Iya. Tapi Nabi tidak tahu akan itu. Dan tidak datang juga apa? Pembenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita katakan sunnah. Tidak bisa disandarkan kepada Nabi. Tapi itu hujjah. Kenapa? Para sahabat berdalil. Dengan apa? Iqrarillahi lahum alaih. Karena sahabat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengikrarnya, membiarkannya, menunjukkan bahwa perkara itu boleh. Apa yang menunjukkan akan hal ini? Ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Jabir radhiyallahu taala anhu, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami pernah berazl. Ya, tahu azl itu enggak usah saya terjemahkan. Bersamaan dengan Al-Qur'an pada waktu itu sedang turun. Paham gini? Maksudnya, kalau memang azl itu dilarang, Al-Qur'an ini masih dalam masa diturunkan. Kalau memang perbuatan itu dilarang, iya kan? Perbuatan itu dilarang, maka apa? Pasti akan turun ayat yang melarang akan hal itu. Tapi tidak ada. Allah juga tidak mewahyukan kepada Nabi SAW. Paham gini? Dari sini para sahabat beristimbat, berarti itu boleh. Beda kalau sekarang. Jangan dalil ini kita bawa untuk apa? Untuk membenarkan bid'ah. Ahlu bid'ah bilang, dulu sahabat berazl. Dan dia benarkan perbuatannya hanya karena apa? Tidak ada dalil yang melarangnya. Iya dulu. Waktu Al-Quran masih turun dalam proses penurunannya. Tapi hari ini, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum.
Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah sudah sempurnakan agama. Maksudnya tidak ada lagi sesuatu yang haram, yang halal, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, kecuali pasti sudah dijelaskan. Nah, berbeda dengan dulu. Kalau sekarang tidak bisa lagi kita berdalil karena bid'ah itu sudah sempurna penjelasannya. Paham gini? Sempurna mi Al-Quran. Berarti apa yang selain daripada Al-Quran itu sudah dilarang. Beda dulu. Karena dulu masih dalam proses penurunan Al-Quran. Jadi setiap sesuatu yang memang baru menyelisihi perintah, pasti akan turun dalilnya. Kalau tidak turun berarti itu boleh. Paham gini? Jangan kita salah paham. Kita bawa ini berdalil untuk pembolehan bidah. Tidak boleh. Ya. Nah, ini muttafaqun alaih. Riwayat ini disepakati. Ya, muttafaqun alaih. Baik. Baik. Kemudian kata beliau zada Muslimun. Hanya saja Imam Muslim rahimahullahu taala menambahkan dari riwayat ini dengan menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an. Lebih jelas dengan adanya perkataan Sufyan ini. Maksudnya kenapa ucapan Jabir tadi menjadi dalil bahwa bolehnya azal, padahal kan Jabir hanya bilang, waktu kami berazal dulu, Al-Quran sementara diturunkan. Mungkin tidak jelas toh? Kurang jelas sisi pendalilannya. Diperjelas dengan ucapan Sufyan. Kata Sufyan, andai kata sesuatu itu dilarang, maka pasti Al-Quran akan melarang kita darinya. Jelas. Tapi karena Al-Quran tidak melarang, sahabat melakukan. Al-Quran masih dalam proses penurunannya, tapi tidak ada masuk larangan. Nabi juga tidak melarangnya. Berarti apa? Boleh. Paham gini? Paham gini? Ada yang tidak paham angkat tangan? Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian kata beliau, wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjah. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa ikrar, pembenaran atau pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu hujjah, annal af'alal munkarah allati kana al munafiquna yukhfunaha yubayyinaha Allah taala wa yunkiruha alaihim fadalla ala anna ma sakatallahu anhu fahuwa jaiz. Dalil bahwa apa yang Allah diamkan adalah bentuk pembenaran dan bisa dipakai berhujjah. Contohnya adalah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh kaum munafikin. Apa? Kemunafikan yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Allah jelaskan itu dan Allah mengingkarinya. Bayangkan, sampai kemunafikan saja yang tersembunyi, Allah jelaskan. Dan Allah ingkari kalau memang itu mungkar. Apalagi perbuatannya apa? Zahir, yang nampak, jelas. Menunjukkan bahwa, kata beliau, kalau ada perbuatan yang Allah diamkan, Allah biarkan, menunjukkan kalau itu boleh. Itu aja alasannya. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak Allah turunkan penjelasannya. Boleh atau tidak, halal atau haram, wajib atau sunnah, pasti Allah turunkan penjelasannya. Paham gini? Baik. Nah, kita beranjak kepada jenis yang terakhir. Dari apa? Dari jenis akhbar atau sunnah. Wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ashja'an nas. Kata beliau, ada. Anda ada. Berarti tidak usah kita baca ini. Tapi di bawahnya, wa mithalu ma udhifa ila Nabi min wasfin. Tidak ada. Coba lihat ta'rifnya antum tentang akhbar. Kembali ke ta'rif. Apa ditulis di situ?
Ada di wasfin, tapi tidak datangkan contohnya. Nah, berarti Allah Ta'ala lah mungkin kesalahan ini, cetakan. Ya, mungkin Allah Ta'ala lah. Karena masalahnya beliau sebutkan tuh, ada wasfin, tapi beliau tidak bawa contohnya. Ya, tidak mungkin muallif yang salah ini. Ya, mungkin percetakannya yang sakot. Ini yang dibilang sakot. Masih mending ini 2 paragraf. Biasa ada 2 lembar hilang. Putih itu buku. Hah? Nah, Masya Allah. Oh, disuruh kita tulis sendiri itu. Baik, berarti bagaimana ini? Kita baca atau bagaimana? Baca. Tuh, PDF yang YouTube itu ada enggak? Ada. Nah, karena nanti pakai muassasah mungkin. Kita baca saja ya. Masalahnya ini penting. Karena ini seharusnya memang wajib ada. Baik. Kita baca saja. Kan saya terjemahi. Wa mithalu ma udhifa, dan contoh apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi, berupa sifat ya di dalam khuluqihi, di dalam penciptaan beliau. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, atau khuluqihi akhlaknya. Bahwasanya ini perkataan sebenarnya perkataan salah seorang sahabat. Ya. Bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jawad, yang paling baik. Wa asja'an nas, orang yang paling pemberani. Nah, ini semua dijelaskan menunjukkan bahwa apa? Ya, di antara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sifat khuluqiyah. Ya. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatihi, berbeda dari sebelumnya. Kalau ini contoh apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sifat di dalam penciptaannya. Kalau tadi akhlaknya. Kalau ini penciptaannya. Ya, bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan minar rijal, laisa bit-tawili wala bil qasir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu perawakannya rub'atan minar rijal. Itu pertengahan di antara ukuran lelaki. Laisa bit-tawil wala bil qasir. Tidak tinggi, tidak pendek. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, Aqsamul Khabar. Dan kita selesaikan insyaallah besok. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya ini insyaallah mudah. Kita tinggal baca. Hanya mungkin nanti dikias, ya, dikias agak lama. Insyaallah. Baik. Aktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.